Saudari-saudaraku yang terkasih, berjumpa kembali bersama saya Inspirasiku di Antara. Renungan Harian Kamis 8 Agustus. Hari ini kita bersama seluruh gereja Katolik memperingati Santo Dominikus Imam. Selamat dan profisiat untuk saudara-saudara, gereja atau paroki, dan lembaga-lembaga yang pesta nama Santo Dominikus. Semoga semangat dan teladan hidupnya memberi inspirasi dalam hidup dan karya pelayanan kita semua. Semoga kita semua selalu dalam keadaan baik, sehat, dan tetap bersemangat. Marilah kita mengawali renungan kita hari ini dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Bijaksana, Engkau telah menganugerahi gerejamu Santo Dominikus, pewarta ulung kebenaran-Mu. Semoga doa dan ajarannya menolong gerejamu untuk terus mewartakan kabar sukacita kepada dunia. Dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Diko dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Inspirasi kita hari ini dari Injil Suci menurut Matius bab 16 ayat 13 sampai 23. Mari kita siapkan kitab suci kita masing-masing. Kita akan membaca bersama-sama dan merenungkannya. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisaria Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, "Siapakah anak manusia itu?" Jawab mereka, "Ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi." Lalu Yesus bertanya kepada mereka, "Tetapi, apa katamu? Siapakah aku ini?" Maka jawab Simon Petrus, "Engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup." Kata Yesus kepadanya, "Berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di surga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini, aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga." Lalu Yesus melarang murid-muridnya supaya jangan memberitahukan kepada siapapun bahwa ia Mesias. Sejak waktu itu, Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia, katanya, "Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali tidak akan menimpa engkau." Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Dalam sabda Tuhan hari ini, Yesus meminta para muridnya untuk mengungkapkan secara eksplisit, "Apa katamu, siapakah aku ini?"
Iman Kristiani bersifat relasional, lahir dan tumbuh dari pengalaman diselamatkan oleh Allah. Ada sesuatu yang menarik. Simon Petrus dipuji sekaligus dikecam. Ketika mengaku Yesus sebagai Mesias, yang merupakan pernyataan Allah melalui diri Simon, ia dipuji dan diberi kepercayaan menjadi batu karang tempat jemaat didirikan. Namun, Yesus juga menegur Simon sebagai batu sandungan ketika ia membela dan melarang Yesus menyerahkan diri untuk menanggung penderitaan. Karena di sini Simon Petrus tidak siap untuk ikut menderita bersama Yesus. Dan Yesus tampaknya marah, kesal kepada Petrus dengan menyatakan, "Enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan oleh manusia." Hal ini disebabkan Petrus tidak menghendaki Yesus sebagai Mesias itu mengalami sengsara, wafat, dan bangkit. Mesias yang dipikirkan oleh Petrus adalah seorang tokoh yang kuat, yang mampu mengalahkan semua musuhnya dan tidak akan mengalami penderitaan. Saudari-saudaraku yang terkasih, pribadi Petrus yang seperti itu mungkin juga menjadi gambaran diri kita, yang seringkali kita kurang memahami apa yang menjadi kehendak Allah. Padahal sebagai seorang beriman, kita diharapkan untuk selalu memahami dan hidup berdasarkan kehendak Allah itu. Kita perlu rendah hati dan mengalahkan diri. Karena apa yang diinginkan dan dikehendaki Allah itu seringkali berbeda dengan kita, bahkan bertentangan dengan keinginan dan kehendak kita. Untuk itu, kita perlu mendasarkan hidup kita pada kehendaknya. Sebagai pengikutnya, hendaknya kita mengutamakan dan memperjuangkan kehendak Allah dalam hidup kita, baik di tengah-tengah keluarga, lingkungan, dan masyarakat kita. Meskipun hal itu tidak mudah untuk bisa kita mewujudkan dan mengikuti apa yang menjadi kehendak Allah dalam diri kita. Marilah saudara-saudariku yang terkasih, kita punya teladan Yohanes Maria Vianney yang begitu tekun setia melaksanakan apa yang menjadi kehendak Allah dalam hidupnya. Ia menjadi seorang imam, pastor paroki yang rendah hati, yang sungguh mau melayani umatnya, mewujudkan kerahman Allah yang mengampuni lewat sakramen tobat yang ia terimakan untuk umatnya. Saudari-saudaraku yang terkasih, marilah seturut teladan Yohanes Maria Vianney, kita semua diajak untuk semakin mewujudkan iman kita dengan menyadari dan melaksanakan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kita. Allah Bapa yang Maha Rahim, semoga kami semakin mampu memahami dan menghidupi apa yang menjadi kehendak-Mu dalam hidup sehari-hari, serta kuatkan kami untuk mengalahkan segala keinginan dan kehendak daging kami. Bersabdalah Tuhan, kami mendengarkan. Bersabdalah Tuhan, kami mendengarkan. Pada sabda Tuhan kami akan patuh. Pada sabda Tuhan kami akan patuh.
Saudari-saudaraku yang terkasih, marilah kita mengakhiri renungan kita hari ini dengan mohon berkat Tuhan dan menerima perutusan. Marilah kita siapkan hati kita. Semoga saudari-saudara sekalian, keluarga-keluarga dan komunitas kita, orang-orang yang kita doakan, mereka yang sakit, yang menderita, seluruh tugas, belajar, pekerjaan, usaha serta karya pelayanan kita dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.